Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Apa yang saya lihat mengenai bola sepak Indonesia memang sangat-sangat memberangsangkan. Diorang mendatangkan dan rekrut pemain-pemain yang berdarah kacukan Indonesia dan Belanda. So ini yang kita nampak ketara lah. Dari segi pemain sangat berkualiti yang ada pengalaman dekat Belanda, so bawa ke negara ASEAN dan diorang boleh membantu pasukan Indonesia. Dan saya rasa dengan visi yang ada dengan Presiden PSSI dia iaitu Erick Thohir, itu yang terjadi dan kita tengah tengok kebangkitan pasukan Garuda. Guys, JITSES menolak bertanding melawan MU. Dikutip dari thiswhy.id, ditolak JITSES. FAM tidak akui timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Kontroversi menggema. Di saat timnas Indonesia lagi fokus di kualifikasi Piala Dunia, ini ada pertandingan MU melawan ASEAN All-Star dan mereka mengundang JITSES untuk menjadi kapten timnya, tapi ditolak karena berdekatan dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Sekedar mengingatkan, jika JITSES pindah ke Inter Milan musim depan, mungkin saja dia bisa ketemu MU di Liga Champion. Lagian kan perwakilan Indonesia sudah ada Ferrari dan Asnawi. Cukuplah ya menggantinya. Dalam keputusan yang menegaskan arah barunya, Indonesia memilih untuk tidak terlibat dalam tur pramusim Manchester United yang hanya mampir ke Malaysia dan Cina tahun ini. Sikap tegas ini rupanya membuat beberapa pihak di Malaysia geram, bahkan sampai membandingkan Indonesia dengan Thailand. Namun di tanah air, keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis yang berani, mendahulukan masa depan sepak bola nasional di atas popularitas sesaat. Manchester United, salah satu klub tersohor dunia, mengumumkan akan melangsungkan tur pramusim 2025 di Asia, dengan dua tujuan besar yakni Malaysia dan Cina. Tur ini bagian dari promosi global klub, serta persiapan musim baru. Banyak negara Asia berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah. Namun Indonesia, berbeda dari biasanya, justru dengan tenang menolak peluang tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada di jalur transformasi sepak bola jangka panjang. Agenda besar seperti persiapan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, proyek Garuda Select, penguatan kompetisi lokal, Liga 1 dan Liga 2, serta pembinaan pemain usia muda menjadi prioritas mutlak. Fokus kami adalah membangun fondasi yang kuat, bukan hanya menggelar pertandingan glamor tanpa dampak nyata, kata Erick saat konferensi pers di Jakarta. Menurut Erick, walaupun ada kebanggaan menyambut klub besar seperti Manchester United, Indonesia saat ini tidak bisa lagi sekadar menjadi pasar tontonan. Kita tidak mau mengorbankan program-program timnas hanya untuk sebuah laga eksibisi. Kita harus berpikir jangka panjang, tegasnya. Di Malaysia, sikap Indonesia ini justru mengundang reaksi keras. Pengamat sepak bola senior Malaysia, Faisal Rahman, menyayangkan keputusan tersebut. Dalam sebuah diskusi di saluran RTM Sports, Faisal mengatakan, bagaimana mungkin Indonesia melewatkan kesempatan sebesar ini? Manchester United membawa citra global. Thailand dan Malaysia memanfaatkan momen, kenapa Indonesia tidak? Faisal bahkan membandingkan Indonesia dengan Thailand yang aktif menjadi tuan rumah klub-klub besar Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai Indonesia kehilangan peluang besar untuk promosi internasional. Namun, di Indonesia, komentar semacam itu justru dianggap sebagai bukti bahwa negara tetangga belum memahami arah baru pembangunan sepak bola Indonesia. Kalau hanya mau jadi tuan rumah hiburan, kita sudah terlalu sering melakukannya di masa lalu. Sekarang kita berbicara soal prestasi nyata, ujar seorang analis olahraga Indonesia, Hendra Wibowo, dalam siaran di kanal YouTube Sport Talk Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, tur klub besar seperti Manchester United memang membawa dampak ekonomi, meningkatkan jumlah wisatawan, menaikkan transaksi bisnis hiburan, dan memompa antusiasme publik. Namun, para pengamat netral di Indonesia melihat bahwa terlalu sering mengejar event-event semacam itu justru bisa mengalihkan fokus utama, membangun timnas yang kuat dan kompetisi lokal yang sehat. Kalau mau jujur,
Apakah dengan menggelar satu laga Manchester United, timnas kita jadi lebih kuat? Tidak. Tapi dengan fokus pada pembinaan usia muda, ya, kita bisa melahirkan generasi emas, kata Hendra. Keputusan ini juga dinilai sebagai pembuktian bahwa sepak bola Indonesia kini berani berdiri di atas prinsip, tidak sekadar ikut-ikutan tren regional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan perubahan besar. Dari sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023, renovasi besar-besaran stadion-stadion nasional, hingga pengelolaan liga yang mulai lebih profesional. Bahkan di level prestasi, timnas Indonesia kini menjadi kekuatan baru Asia Tenggara. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengalahkan tim-tim kuat kawasan seperti Vietnam dan Thailand menjadi buktinya. Indonesia bukan lagi negara sepak bola kecil. Mereka sedang membangun sistem. Itu lebih penting daripada mengejar headline satu hari karena kedatangan klub Eropa, ujar Rizky Ramadan, analis sepak bola ASEAN. Sementara Thailand rutin menjadi tuan rumah tur klub-klub Eropa. Ironisnya, prestasi sepak bola Thailand justru stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Thailand bahkan gagal menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kalah bersaing dengan Vietnam dan Indonesia. Promosi budaya lewat sepak bola itu bagus, tetapi kalau hasil di lapangan tak membaik, itu sia-sia, tegas Rizky. Artinya, membanjirnya tur pramusim klub Eropa tidak otomatis membuat sebuah negara berkembang dalam aspek prestasi sepak bolanya. Di media sosial, mayoritas netizen Indonesia justru mendukung langkah PSSI yang fokus ke dalam negeri. Akun Garuda Pride menulis, "Kita sudah terlalu lama jadi pasar tontonan Eropa. Saatnya Indonesia berdiri sendiri, bangun dari akar." Akun Timnas First berkomentar, "Salut PSSI, fokus ke timnas. Biarlah MU jalan-jalan ke Malaysia dan Cina. Kita fokus ke Piala Dunia 2026. Semangat nasionalisme sepak bola Indonesia saat ini memang tinggi. Generasi muda fans sepak bola kini lebih bangga pada prestasi timnas daripada sekadar fanatisme klub Eropa. Langkah Indonesia untuk mengabaikan tur pramusim Manchester United bukan berarti anti terhadap dunia luar. Justru Indonesia sedang membangun kekuatan dari dalam, agar suatu hari bisa bersaing setara, bukan sekadar menjadi penonton atau tuan rumah event." Erick Thohir sendiri menutup pernyataannya dengan pesan optimistis. "Suatu hari nanti, kita bukan lagi sekadar mengundang klub Eropa. Kita akan menjadi negara yang ditakuti di dunia sepak bola. Dan itu tidak akan terjadi dengan hanya menggelar pertandingan persahabatan, melainkan dengan kerja keras, pembinaan usia dini, dan pembenahan manajemen sepak bola." Di tengah sorotan dunia terhadap tur Manchester United ke Malaysia dan Cina, Indonesia justru tampil elegan dengan tetap fokus pada prioritas nasional. Meskipun mendapat kritikan dari luar, Indonesia kini bergerak dengan kepala tegak, menatap masa depan bukan dengan euforia sesaat, tetapi dengan visi panjang membangun sepak bola sejati.